Baik, kita lanjutkan perkuliahan kita hari ini dengan praktek bagaimana menulis program dengan paradigma object oriented programming. Jadi seperti biasanya kita akan memulai dengan membuat project baru. Ya, kita create new project. Bagi teman-teman yang praktek di rumah, di perkuliahan BP1 yang dulu itu banyak yang, ya bukan banyak, beberapa melaporkan proses compilingnya bermasalah. Itu salah satu penyebabnya karena memilih kategori yang berbeda ya. Jadi kita pilih yang kategorinya Java, kemudian Java application ya. Hati-hati dengan yang memilih Maven ya. Kenapa? Karena sama-sama ada Java application ya. Tapi bukan ini yang kita gunakan. Tapi kita pakai yang kategorinya Java biasa. Kita pilih Java application, kemudian kita klik next ya. Kita beri nama project sesuai kelas BP2. Ini angkatan 2021. Kelasnya B ya. Kita klik finish. Oke, jadi untuk mengawali pembuatan program aplikasi menggunakan pendekatan OP nanti tidak ada bedanya dengan waktu kita di BP1, langkah-langkahnya sama. Bedanya nanti hanya di bagaimana kita menuliskan source code-nya ya. Jadi paradigma. Jadi OP ini adalah paradigma. Paradigma dalam hal apa? Dalam hal menulis program ya. Jadi yang berbeda nanti dengan BP1 adalah cara menulis program. Strukturnya, struktur source code yang kita ketikkan, yang kita tulis itu yang mengalami perbedaan. Ya, jadi sederhananya begitu. Ya. Yang lainnya sama ya. Di BP1 kita belajar kendali program, ya ada looping, ada branching, ada method ya. Itu nanti sama. Kita akan gunakan itu juga di BP2. Ya, sama persis ya. Bedanya apa? Bedanya ya cara kita menuliskan programnya, cara menulisnya. Ya, jadi hanya beda di cara menulisnya. Nah, jadi tidak terlalu banyak yang hal baru yang perlu kita pelajari ya. Ya, kita hanya fokus nanti bagaimana cara menulis program dengan paradigma object oriented programming. Ya. Oke, biasanya kita ketika di BP1 itu ya membuat program seperti ini. Ada public class ya, hasil dari generate project, kemudian ada public static void main sebagai nanti fungsi utama yang akan menjalankan programnya. Jadi kalau kita bisa membuat program ya seperti ini. Nanti kita letakkan data-data yang bersifat variabel global. Ya, ini ada variabel global kita tuliskan di sini. Ya. Kemudian kita tambahkan juga metode-metode ya. Metode-metode biasanya kita tulis di sini ya, metode-metode. Kemudian biasa juga kita tambahkan di sini variabel-variabel lokal ya. Ini biasanya yang kita lakukan ketika coding di BP1 dulu. Jadi satu kelas BP2 2021B ya. Kelasnya hanya satu. Kemudian nanti akan banyak variabel global, akan banyak metode-metodenya. Selain metode void main yang kita buat. Ya, jadi kira-kira biasanya kita membuat program seperti itu. Ya. Kemudian bagaimana dengan OOP? Ya, bagaimana dengan OOP? Ya. Bagaimana dengan caranya OOP? Cara menulis source code-nya OOP itu seperti apa? Ya. Perbedaannya adalah nanti di BP2 kita akan menggunakan beberapa kelas ya. Menggunakan beberapa kelas untuk membangun sebuah program, untuk membangun sebuah aplikasi. Kita gunakan, kita libatkan beberapa kelas. Sehingga nanti ya dalam source code-nya OOP itu akan muncul kelas ya. Akan muncul kelas. Ya, kelas baru ya. Akan ada tambahan kelas baru. Ya, akan ada tambahan kelas
barunya kan di sini kita tambahkan kelas-kelas pendukung ya, kelas-kelas pendukung ya. Jadi nanti yang beda di situ ya. Jadi ketika kita membuat program OOP nanti kita akan menambahkan, akan membuat kelas-kelas pendukung yang baru di luar kelas program utama ya. Ini kelas program utamanya ya, kelas PP2 ini. Nanti kita akan buat kelas-kelas pendukung sistemnya ya, kelas-kelas pendukung sistem. Bisa 1, bisa 2 kelas, 3 kelas dan seterusnya sesuai dengan kebutuhannya. Ya, jadi kita akan menambahkan kelas-kelas untuk pendukung sistem. Sebagai contoh misalnya kemarin kita bicara tentang UMKM ya. UMKM kita masih bicara tentang warung ya, kita masih bicara tentang kasir ya, kalau masih ingat di BP1 yang lalu. Ya. Ketika kita membuat program di BP1 kemarin, semua variabel, semua metode yang berkaitan dengan aplikasi kasir kita tuliskan di dalam kelas utama. Ya, kita tuliskan di sini. Ya, ketika di BP1 fokus kita di sini. Semua variabel, semua metode, semua data itu kita tuliskan di public class. Ya. Hanya satu kelasnya. Satu aplikasi hanya satu kelas. Maka apa yang terjadi? Semua variabel itu akan campur aduk di sini. Ya, semua variabel akan campur aduk di sini. Semua metode akan campur aduk di sini dalam satu kelas. Ya, BP2 2021. Semuanya akan jadi satu di sini. Nah, hal ini yang nanti akan diubah oleh OOP. Ya. Ya. Jadi hal ini ya, campur aduknya variabel, campur aduknya data, campur aduknya metode dalam satu kelas utama ini akan dikelola lebih terstruktur oleh OOP. Ya. Bagaimana cara nulisnya OOP? Ya, cara nulisnya OOP adalah nanti menambahkan kelas-kelas baru di dalam program. Ya. Untuk menambahkan kelas baru, terlebih dahulu kita perlu mengidentifikasi ya, identifikasi kandidat kelas ya. Kandidat kelas ya. Apa itu kelas? Kelas itu adalah data plus metode. Jadi kelas itu data dan metode. Kesatuan ya, gabungan kumpulan antara data dan metode. Jadi data dan metode kita jadikan satu dalam sebuah kelas. Tentunya data dan metode yang berkaitan ya. Data metode yang berkaitan. Jadi nggak asal kita gabung ya. Pak, saya punya data ini, saya punya metode ini digabung jadi satu kelas. Boleh begitu enggak? Ya enggak bisa semudah itu. Kita harus identifikasi dulu ya, data dan metode yang berkaitan ya, tidak asal-asalan. Dalam studi kasus warung kemarin ya, dalam studi kasus warung misalnya ya, kita bisa menemukan case bahwasanya kandidat kelasnya ada pertama pembeli ya. Ya, ada kandidat ya, calon kelas ya, kandidat kelasnya ini ada pembeli, jadi orang yang membeli ya, membeli makanan misalnya atau membeli barang ya. Kemudian ada barangnya ya kan. Jadi kalau kita pergi ke toko, kita pergi ke warung, itu kalau kita amati dalam sebuah sistem yang namanya warung, namanya toko, itu di situ ada pembeli ya. Kemudian ada barang yang dibeli. Kalau mau di-expand lagi misalnya ada pemilik ya. Masih ingat kan mungkin di panel project kemarin kita ada menu untuk pemilik. Ya. Ya, ada menu untuk pemilik. Ada juga misalnya kemarin akun panel project kita namanya kasir ya, atau admin ya. Jadi ini kandidat-kandidat ya. Kandidat-kandidat orang atau subjek yang berkaitan dengan sistem warung ya, warung. Ya, dari semua kandidat ini nanti kemudian kita seleksi mana yang akan kita jadikan sebuah kelas ya, tergantung kebutuhan sistem ya, sistemnya mau sekompleks apa, sistemnya mau running selengkap apa, itu kembali ke programmernya, ke analisis ya, ke analisis.
Ya, maka kita akan buat dia sebagai kelas ya. Kalau dirasa ini kayaknya nggak cocok ini buat kelas, kita pending dulu, maka tidak perlu kita buat kelas. Ya, jadi setelah kita analisis seperti ini, kita temukan kandidat-kandidatnya, kemudian kita seleksi. Kebutuhan sistemnya sampai di mana? Apakah mengcover untuk pembeli, apakah mengcover sampai pemilih, atau mungkin ya cukup ke barang saja lah. Ya, kalau kita lihat di aplikasi-aplikasi kasir, sepertinya fokusnya bisa ke barang saja. Nah, jadi kita analisis dulu. Untuk kali ini, untuk mempersingkat waktu ya, untuk kasus yang lebih sederhana, kita pilih misalnya kelas barang misalnya. Kita membuat kelas barang. Kenapa barang? Karena nanti barang itu ada datanya, ada metodenya. Ya. Ada hal-hal yang berkaitan dengan atributnya barang, kita simpan di situ. Kemudian juga akan ada metode-metode yang berkaitan dengan barang. Ya. Kita bisa membuat kelas namanya barang, ya, seperti ini. Nah, ini cara membuat kelas. Ya, kelas nanti di dalam kelas barang ini kita akan kumpulkan, kita akan jadikan satu data-data yang berkaitan dengan barang dan metode-metode yang berkaitan dengan barang. Ya, jadi prinsipnya kelas nanti seperti itu. Dia menghimpun, mengumpulkan data dan metode yang berkaitan. Tentang apa? Tentang barang, tentang nama kelas. Ya, dengan kita menulis kelas barang seperti ini, maka nanti di panel sebelah kiri bawah itu akan muncul icon baru ya, barang ya. Di sebelah kiri bawah akan muncul icon baru barang. Masih kosong, ya kita sudah bisa klik ya. Kita tambahkan dulu ya, data-datanya. Jadi di dalam sebuah kelas kuncinya ada dua penyusunnya, yaitu data, kemudian yang kedua metode. Oke, ini dua hal ini. Dua hal ini yang nanti kita tambahkan. Apa saja data-data yang berkaitan dengan barang, ya, kemudian metode apa saja yang berkaitan dengan barang. Ya, pastikan semuanya berkaitan dengan nama kelasnya, dengan barang. Ya, jadi kalau kita membuat kelas barang, ya datanya berkaitan dengan barang, kemudian metode yang kita tuliskan juga berkaitan dengan barang. Oke, baik. Kemudian kita analisis apa sih yang dibutuhkan, data apa yang dibutuhkan untuk disimpan ketika kita berbicara tentang barang. Oh, yang pertama itu Pak, nama barang. Ya, kita butuh nama barang. Sehingga kita buat variabel untuk nama barang. String nama barang. Ya. Nah, misalnya seperti ini. Selain nama apa kira-kira? Oh, itu Pak, mungkin harganya. Ya, kita bicara warung, kita bicara toko, kita bicara kasir, pasti tidak akan lepas dari yang namanya harga. Oke, kita buat variabel lagi namanya harga barang. Oke. Ada lagi? Oh, ada Pak, merek misalnya. Ya, ada merek Pak. Oke. Ada apa lagi? Ada kode, ada kode. Kalau kita bicara basis data nanti ada kode. Nah, data-data yang lain sementara kita pending dulu. Kita cukupkan kedua hal ini ya, nama barang dan harga barang. Kita cukupkan ya. Ditambahi boleh ya, tapi untuk sementara kita cukupkan dua data ini, nama barang dan harga barang. Kemudian bagaimana dengan metodenya? Nah, metodenya. Biasanya kalau kita bicara tentang metode, kita masih ingat bab array di BP1 kemarin, itu umumnya ada 4 ya. Ada metode untuk create, kemudian untuk read, kemudian untuk update dan delete ya, umumnya. Kalau kita bicara data, nanti bisa di cross check ke mata kuliah basis data. Itu umumnya nanti akan ada 4 operasi ya. Pertama create ya, kita membuat ya, mengisi, kemudian kita read ya, kita membaca, kita mengakses data, kemudian update ya, untuk memperbarui data ya, update, kemudian delete ya, untuk menghapus data. Jadi umumnya nanti 4 metode ini yang bisa kita buat: create, read, update, delete ya. Sementara kita buat satu-satu dulu ya, kita buat satu-satu dulu. Misalnya kita buat
metode read ya, kita buat metode read. Ya, kita buat metode read. Void misalnya kalau read itu ya read barang. Nah, ya, di membaca data barang. Apa yang dilakukan kalau membaca barang, data barang ya ditampilkan. Saut nama, kita tampilkan nama barang. Kemudian saut lagi harga ya. Kita tampilkan harganya, harga barang. Oke. Ya, jadi caranya seperti nanti. Kita akan ulangi metode-metode satu persatu. Void read barang. Ya, void read barang. Jadi nanti kita panggil metode read barang. Oke, jadi kurang lebih strukturnya kelas nanti akan seperti ini. Kurang lebih ya. Kurang lebih struktur sebuah kelas nanti seperti ini. Di mana di dalam sebuah kelas ya, dalam sebuah kelas barang ini, kalau kita tandai di sini dalam batas kurung kurawal ini, dia akan memiliki data dan memiliki metode. Ya, jadi data-data yang berkaitan barang kita letakkan di dalam kelas ini. Kemudian metode-metode yang berkaitan dengan barang juga kita letakkan di dalam kelas ini. Oke, bisa kita lihat di panel sebelah kiri bawah itu ada isinya sekarang. Kelas barang ada read barang, ada harga barang, ada nama barang. Ya, ini contoh sederhana sebuah kelas ya. Jadi semangatnya kelas sekali lagi adalah mengumpulkan, ya, mengelompokkan data dan metode yang saling berkaitan, ya, data metode yang saling berkaitan. Oke, kalau sudah kita buat kelasnya, nanti bagaimana Pak cara menjalankannya di program ya. Jadi pertanyaannya kan begitu. Kalau sudah ada kelasnya, bagaimana Pak ini runningnya di program? Maka runningnya nanti caranya adalah dengan menggunakan teknik kalau saya bahas di modul itu namanya message passing, gitu ya, message passing. Apa itu message passing? Yang pertama adalah kita buat objeknya dulu, ya. Kita create objeknya. Jadi nanti ada konsep namanya kelas dan objek ya. Create object. Jadi kelas itu ibaratnya analoginya adalah tipe data. Ya. Jadi kelas itu analoginya adalah tipe data. Sedangkan objek itu analoginya adalah variabel. Ya, jadi membuat objek itu seperti kita membuat variabel. Ya, jadi dalam OP nanti supaya program bisa berjalan, maka kita create objeknya. Jadi objeknya kita buat. Caranya adalah dengan menuliskan nama kelasnya, ya, kemudian diikuti dengan nama objeknya. Ya, ini cara membuat objek. Ya. Sama seperti kita membuat variabel, ya, integer x, ya, string y. Ya. Jadi depan ini adalah tipe data, kemudian belakang ini adalah variabel. Jadi kira-kira analoginya begitu. Barang ini adalah kelasnya, kemudian brg ini adalah objeknya. Ya, supaya bisa digunakan, tidak cukup kita tuliskan seperti ini. Jadi untuk objek kita harus tambahkan informasi perintah seperti ini. New barang. Ya, new barang. Pola ini sudah kita praktekkan, ya, sudah kita praktekkan ketika kita membahas tentang scanner. Ya, ketika kita membuat scanner kan polanya seperti ini. Scanner, ST, new, scanner. Jadi polanya seperti ini. Jadi scanner itu sebenarnya juga kita bicara tentang objek. Kemudian kita juga menggunakan pola seperti ini, pola deklarasi seperti ini ketika kita membuat array. Ya. Ketika kita membuat array, polanya juga seperti ini. Jadi menggunakan perintah new. Ya. Jadi new ini pertanda bahwasanya kita sedang bermain-main dengan objek. Ya. Ini kata kunci new ya. Jadi ini berarti kita sedang meng-create objek. Ya. Oke, baik, setelah objeknya berhasil kita buat, maka langkah berikutnya adalah message passing ya. Jadi kita mengirimkan pesan melalui metode dengan
dengan memanggil objeknya terlebih dahulu. Jadi caranya seperti ini. Kita ketikkan nama objeknya dulu, ya, BRG, bukan barang, tetapi BRG-nya. Jadi kalau barang itu kelasnya, kita akses objeknya, yaitu BRG, kemudian kita tambahkan tanda titik di belakangnya. Ya, nanti akan muncul otomatis pilihan-pilihan apa saja metode data yang bisa kita akses. Ya, misalnya kita ingin mengakses, memanggil metode read barang, ya, kita arahkan ke read barang, kemudian kita enter. Ya. Artinya apa? Artinya kita akan memanggil metode read barang lewat objek BRG. Ya. Di read barang ini miliknya objek BRG. Ya. Jadi titik ini menandakan kepemilikannya. Read barang ini miliknya dari objek BRG. Oke, ini cara memanggil, ya, istilahnya message passing, ya, message passing. Jadi pemanggilan metode melalui objeknya, ya, memanggil metode melalui objeknya. Baik, tidak ada kesalahan warna merah di sini, kita bisa tes run file. Apa yang terjadi? Kita panggil metode read barang. Ya, hasilnya muncul di bawah, namanya 0, kemudian harganya 0. Kenapa demikian? Karena memang kita belum isi nih. Kita belum isi. Kita belum sempat mengisi datanya nama barang dan harga barang, tapi kemudian kita panggil read barang. Ya. Nah, sehingga hasilnya 0 dan 0. Terus bagaimana Pak mengisinya? Ya. Cara mengisinya, data di dalam sebuah kelas, maka kita juga perlu membuatkan metode untuk mengisi. Ya, jadi read barang, ya, untuk membaca, ya, ya, data di dalam kelas barang, kita bisa membuatkan metode lain, metode baru untuk mengisi, ya, untuk mengisi. Misalnya create, create barang. Ya, kita buat metode di dalam kelas barang namanya create barang. Ya, untuk mengisikan data ke dalam variabel nama barang dan harga barang, ini bisa dua cara, ya, dua cara. Cara pertama menggunakan scanner, kita buat perintah scanner di dalam create barang, bisa menggunakan next untuk string dan next in untuk harga barang. Ya, ini cara pertama. Cara yang kedua, kita bisa menggunakan argumen atau parameter. Ini kita akan buat. Jadi kita bisa menambahkan argumen di dalam metode create barang, sehingga nanti ketika dipanggil, kita hanya cukup mengisikan nilainya saja, ya. String n, ya, kemudian integer h. Ya. Jadi n mewakili nama untuk barang, sedangkan h untuk mewakili harga barang. Perintahnya sederhana sekali, kita tulis nama barang. Ya. Nama barang nanti akan diisi dengan variabel n, ya, atau argumen n, parameter n. Sedangkan harga barang itu akan diisi dengan variabel h. Ya, jadi kira-kira seperti ini. Oke, ini untuk create barang. Ya, create barang. Ya, create barang akan seperti ini. Kita akan coba, ya, kita akan coba letakkan create barang. Bukan setelah read barang, ya. Atau bolehlah ditulis di read barang, ya, setelahnya read barang. Nah, tapi nanti kita panggil lagi read barang setelahnya. Oke, kita panggil create barang. Ya, kita isi di sini sepatu misalnya. Ya. Harganya 100.000. Oke. Ya. Supaya nanti ada perubahan hasil, ya kita panggil lagi read barangnya. Oke, kira-kira skenario-nya seperti ini. Ya, jadi create barang dipanggil dengan argumen nama barangnya sepatu, harganya 100.000, kemudian ditampilkan. Baik, kita tes run program, gimana hasilnya? Ya, awalnya masih namanya 0, ya, kemudian harganya 0, tapi setelah dilakukan create barang, ya, terisi data sepatu, kemudian harganya 100.000. Oke, jadi
Seperti ini kira-kira nanti gambaran kita menulis program dalam paradigma OOP ya. Jadi prinsipnya adalah kita membuat kelas baru ya. Kita membuat kelas baru selain kelas program utama, di mana nanti data-data dan metode-metode yang berkaitan itu kita jadikan satu ya, kita jadikan satu. Ya, kita jadikan satu seperti ini. Ya. Kelebihannya apa? Keunggulannya. Keunggulannya adalah program kita akan lebih terstruktur ya. Program kita akan lebih terstruktur. Dibandingkan kalau kita menulis semua variabel, semua metode di sini. Ya. Ya, misalkan ada 20 variabel, maka ngumpul di sini, campur aduk. Ya, datanya pembeli, datanya barang, datanya kasir, datanya pemilik itu jadi satu di sini. Metodenya apa lagi ya? Metodenya apa lagi? Ya, tambah banyak lagi. Jadi satu di dalam sebuah kelas. Ya, jadi itu kalau kita gunakan skenario BP1 kemarin. Ya. Tapi dengan skenario BP2 OOP ini, maka kita bisa buat kelas-kelas ya sesuai dengan kebutuhan. Nah, kita kelompokkan data dan metodenya di kelas yang bersesuaian. Sehingga ketika nanti ada kesalahan program, ya, ada error, ada bug, program tidak berjalan sesuai dengan harapan, itu nanti tinggal kita analisis gitu ya, sesuai dengan kelasnya. Lupa program saya error ketika memanggil objeknya barang ya, berarti kita otak-atiknya di kelas barang saja. Kita nggak perlu bingung-bingung mencari, memastikan source code di bagian lain juga perlu kita perbaiki, nggak perlu. Tapi kita cukup fokus ke kelas barang. Apa saja ini isinya kelas barang. Jadi kita lebih bisa fokus nanti untuk memperbaiki source code. Ya, ini keunggulan ya, keunggulan ketika nanti kita menuliskan program dengan paradigma object oriented programming. Sehingga efek lebih jauhnya program Voidman kita nanti yang berperan utama ya objek-objek saja. Ya, hanya objek-objek saja yang bermain di sini. Ya, new gitu ya, banyak perintah new seperti itu. Ya, kira-kira nanti efeknya seperti itu. Oke, ini metode yang kedua. Kemudian kita buat metode yang berikutnya, misalnya ya. Tadi create, read, sekarang update misalnya. Kita buat perintah untuk update barang. Ya. Ya, update ini memperbaiki ya, memperbaiki apa ya? Bukan memperbaiki, memperbarui apa yang diupdate. Misalkan yang diupdate adalah harganya ya, harganya. Jadi update harga ya, maka perintahnya ya sederhana aja. Harga barang diisi ya, karena nama barang mungkin tetap ada gitu ya, tetap sama, tetapi harga bisa berubah-ubah sesuai dengan kondisi ya. Update barang, nah, harganya berubah ya, skenario-nya mungkin kita bisa update di sini. Kita panggil update ya, barang harganya menjadi naik misalnya 125.000 ya. Kemudian kita tampilkan lagi barang read barang ya. Kita cek ya, kita run bagaimana efeknya ya. Semula harganya 100.000, karena ada kenaikan, ada perubahan, harganya menjadi 125.000. Oke, ya ini kira-kira nanti seperti itu ketika kita coding dalam bentuk OOP. Tambah satu lagi, delete misalkan ya, delete barang. Kita buat metode delete barang. Ya kalau namanya delete, semuanya dinolkan lagi kali, ya, nolkan kembali. Nama barang kita isi apa, 0 misalnya. Kemudian harga barang kita isi dengan 0, ya. Misalkan seperti ini. Jadi, kita tes, kita panggil di main barang, delete barang.
kemudian kita panggil read barang. Nah, apa yang terjadi? Kita cek biar tidak terlalu banyak makan baris. Ya, di bagian akhir nama barang menjadi 0, harga barang kembali menjadi 0 ya. Oke, kira-kira seperti itu nanti kerangka program yang kita tulis dalam pendekatan paradigma object oriented programming. Jadi prinsipnya sekali lagi dalam OOP nanti yang banyak berperan adalah kelas dan objek ya. Jadi kita harus menganalisis terlebih dahulu ya. Memang proses codingnya akan lebih lama ya. Kenapa? Karena kita harus memikirkan dulu kira-kira program kita ini butuh kelas apa gitu ya. Program yang akan kita buat ini nanti butuh kelas apa. Ya, kemudian datanya apa, kemudian metodenya apa saja. Ini kita berpikirnya memang lebih lama dibandingkan ketika kita hanya menggunakan prosedural biasa. Ya. Kalau prosedural kan ya semuanya apa kebutuhan kita tulis jadi satu dalam kelas utama ya, selesai. Ya, nggak repot-repot kita mikir kelasnya. Tapi begitu nanti ada bug, ada trouble, ada error, kita akan kesulitan kalau hanya menggunakan pendekatan prosedural. Sehingga dengan adanya OOP ini, dengan kita kelompokkan data dan metode ke dalam sebuah kelas, maka akan lebih terstruktur lagi. Ya. Akan lebih terstruktur, kalau ada problem, ada error, kita tinggal fokus saja ke kelas apa yang bermasalah. Ya. Oke, itu dasar OOP yang nanti akan kita terus kembangkan di pertemuan-pertemuan berikutnya. Kemudian satu lagi yang ingin saya tambahkan yaitu visibility modifier ya. Jadi kalau selama ini kita mengenal istilahnya ini public ya. Dalam OOP nanti akan dieksplorasi lebih jauh lagi, tidak hanya public. Ya, jadi kita umumnya sudah berkenalan dengan istilah public, ini visibility modifier, penentu penampakan sebuah apa ya, sebuah identifier begitu ya, sebuah identifier. Jadi kita bisa men-set public, bisa juga men-set yang lainnya. Apa selain public yaitu private ya. Di private ya, private. Jadi kebalikannya public, ada istilah identifier yang namanya private ya. Oke. Bedanya begini ya. Kita lihat dulu ya efeknya nanti. Bedanya begini, kalau kita di main misalnya, kita di main, kita ketik barang. Nah, ini ada harga barang dan nama barang. Ya, muncul harga barang dan nama barang. Artinya apa? Artinya di kelas utama, ya di kelas program itu kita bisa mengakses harga barang dan nama barang. Ya. Sebenarnya cara ini tidak dianjurkan oleh OOP. Kenapa? Data itu sebaiknya bersifat private ya, bersifat rahasia, dilindungi, diproteksi. Ya. Sebaiknya begitu. Ya. Jadi data itu sebaiknya bersifat private. Supaya apa? Supaya tidak diakses oleh pihak-pihak yang tidak berkepentingan. Ya. Jangan sampai diubah oleh kelas-kelas lain. Sehingga sebaiknya diubah ke private. Kalau kita tidak menambahkan kata kunci private, dia dianggap sebagai public. Ya. Sehingga dia bisa diakses. Ini nanti yang akan kita ubah. Misalkan kita akan mengakses barang. Harga barang ya, harga barang kita akses di sini dengan data 50.000. Ya. Ini kalau ditampilkan, ya, di sistem nanti ya jadi 50.000 gitu ya, jadi 50.000. Jadi kelas utama void main itu bisa mengubah harga barang. Ya. Kenapa? Karena harga barang masih bersifat public by default ya. Public by default. Supaya tidak bisa berubah, ini kita ganti dengan private. Kita tambahkan kata kunci private. Ya, penambahan kata kunci private ini berdampak terhadap variabel harga barang menjadi rahasia. Rahasianya siapa? Menjadi privasinya kelas barang. Sehingga tidak bisa diakses oleh kelas lain. Ya, kita akan cek di main. Nah, efeknya seperti ini. Dia menjadi merah. Harga barang diberi keterangan merah ini. Nah, message-nya has private access in barang.
Jadi nggak boleh diakses oleh kelas di luar kelas barang. Ya, efeknya begitu. Ya, efeknya. Jadi pengubahan, pengaksesan data variabel sebuah kelas itu sangat dianjurkan melalui metodenya. Tidak boleh diakses secara langsung seperti ini. Ya, jadi ini cara yang tidak dianjurkan, ya, cara yang tidak dianjurkan. Sehingga semua akses itu kita lewatkan dari metodenya. Seperti yang atas-atas ini, create barang, read barang, update barang, delete barang. Ini kan lewat metode, tidak direct akses ke variabelnya langsung. Ya, ini tambahan dari saya terkait dengan visibility modifier, gitu ya, modifier. Sehingga dengan alasan yang sama, nama barang kita ubah juga menjadi private. Ya, nama barang kita ubah juga menjadi private. Ya, rahasia khusus privasi miliknya kelas barang. Efeknya ketika kita klik di main, ya, di objek barang ini kita klik, kita beri tanda titik, maka variabel nama barang, kemudian variabel harga barang tidak lagi muncul, ya, di dalam pop-up, jendela pop-up ini. Nggak muncul lagi, nggak ada lagi. Nggak akan terlihat nama barang, nggak terlihat lagi data barang, harga barang. Hilang semuanya. Kenapa? Karena sudah berubah menjadi private. Ya. Sedangkan create barang, delete barang, read barang, update barang ini masih muncul. Kenapa? Karena metode dan data itu by default oleh Java di set sebagai public, ya. Jadi kalau kita nggak menambahkan seperti ini, ya langsung void ini, berarti dia dianggap public. Sama halnya kalau kita tambahkan dengan kata kunci public, ya. Misalnya kita tambahkan public, ya. Ini sama. Jadi dianggapnya kalau tidak ada keterangan private public, dia dianggap sebagai public. Ya. Kita cek ya di bawah, apakah dampaknya? Ya, ada dampaknya. Create barang masih muncul, delete barang masih muncul, delete barang masih muncul, update barang masih muncul. Itu masih bisa diakses ya, keempat-empat. Ya, jadi itu tambahan dari saya untuk praktek coding dasar OOP ini. Harapannya dari sini nanti mahasiswa bisa berlatih untuk memulai ya, menulis program dengan pendekatan OOP. Kita kan mulai dengan satu kelas baru dulu ya. Kita mulai dengan satu kelas baru. Ya, kita buat kelas 1 baru dulu ya. Ya, kelas namanya kelas barang. Nanti seiring bertambahnya waktu, kelas kita akan bertambah juga ya. Nanti bertambah menjadi, ini kan baru 2 kelas ya. Ada kelas barang, ada kelas PP2, ya, nanti tambah lagi 1 kelas lagi, 3 kelas, tambah lagi 4 kelas, tambah lagi 5 kelas, dan seterusnya. Jadi seiring kompleksitas aplikasi yang kita buat, maka nanti kelasnya akan bertambah. Kelas apa saja yang mungkin ditambahkan, Pak? Ya, kandidat-kandidat yang sudah kita analisis di atas ini, mungkin kita perlu nambahkan kelas beli. Mungkin nanti kita tambahkan kelas pemilik. Mungkin nanti kita tambahkan kelas kasir, kelas admin, atau bukan kelas warungnya juga kalau diperlukan. Ya. Seiring dengan kompleksitas dari program yang kita buat, nanti kita akan tambahkan satu persatu kelas-kelas yang lainnya. Baik, saya kira itu. Jadi intinya, sekali lagi, intinya ketika kita nanti menulis program dengan paradigma OOP, yang berbeda adalah cara menulisnya. Ya. Jadi yang berbeda dalam OOP adalah cara menulisnya. Ya, cara menulis code programnya yang berbeda. Jadi kuncinya hanya itu. Ya. Selebihnya kita akan gunakan cara menulis yang sama dengan BP1 kemarin. Ya. Kita akan gunakan array, kita akan gunakan percabangan, perulangan, ya, kita gunakan metode dan seterusnya. Itu masih sama. Yang beda adalah kita akan memunculkan, ya, kita akan memunculkan yang namanya kelas, ya, yang namanya kelas. Nah, di situ perbedaan yang paling signifikan di situ. Jadi kita mulai berlatih bagaimana menganalisis sebuah program, kemudian kita memikirkan kira-kira kita butuh kelas apa, ya. Kita butuh kelas apa saja. Itu yang berbeda nanti ya.
Jadi untuk case misalnya aplikasi kasir kemarin, ya bisa kalian analisis nanti. Untuk aplikasi kasir kemarin ini sebenarnya kita butuh kelas apa saja, ya. Ya, cirinya kelas, ya sekali lagi cirinya kelas itu adalah data dan metodenya berkaitan, ya. Data dan metodenya berkaitan. Ya, ini yang kita bahas di sini misalnya kelas barang. Ya, datanya data-data barang, kemudian metodenya ya berkaitan dengan metodenya berkaitan dengan data-data barang juga. Nah, jadi kira-kira itu yang nanti akan kita akan terus asah ya dari pertemuan ke pertemuan sampai akhir dari perkuliahan BP2. Baik, saya kira itu penjelasan yang bisa saya tambahkan untuk modul ya. Di modul juga sudah ada contoh programnya, silahkan dipraktekkan, silahkan dicoba juga. Kemudian yang ini juga silahkan nanti diaplikasikan di komputernya masing-masing ya. Jadi kalau di modul studi kasusnya mahasiswa ya, studi kasusnya mahasiswa. Tapi di sini saya mengambil studi kasus kelas barang yang berkaitan dengan UMKM, berkaitan dengan UMKM. Jadi silahkan dicoba masing-masing, syukur-syukur bisa dikembangkan ya, dikembangkan. Baik, saya kira itu dari saya. Silakan nanti kalau ada yang mau ditanyakan bisa disampaikan.